Saya kan PNS, Mas. Ya. Saya ASN, PNS di Dinas Pendidikan di salah satu UPT Dinas Pendidikan di SMK Jawa Tengah. Nah, pada waktu itu almarhum bapak saya sakit. Ketika almarhum bapak sakit, saya punya inisiatif untuk gimana nanti saya yang gantikan beliau masuk di bidang politik. Nah, alasan saya masuk di bidang politik karena gini, di politik itu luas. Akhirnya masyarakat ini ketika 5 tahunan pragmatis, saya ngedit piro. Bahkan tidak peduli apa ya, yang sudah pernah membantu selama ini itu enggak? Enggak, jadi Enggak ya? bahasanya ya ada sih seperti itu, tapi presentasinya kecil. Akhirnya mereka pragmatis. Aku mau edit piro, gue nyoblos. Waduh. Anak mantan ketua DPRD Jateng. Apakah menjadikan semuanya mudah di lapangan? Otomatis banyak teman-temannya almarhum bapak yang membantu, tinggal merawat konstituennya bapak, atau tetap harus struggle berjuang? Ya bahasanya gini, Mas. Nek privilege ada. Dalam artian kita memperkenalkan diri lebih gampang. Misalnya, izin saya Bagus Suryokusumo, putrane Pak Bambang Kribo. Bambang Gusrianto, Bambang Kribo, itu lebih gampang. Tapi ketika privilege ini posisinya saya tidak menggunakan privilege ini dengan baik. Dalam artian, alah wis lah. Bapak posisi ini wis kaya ngono aku tak anteng wae ning omah. Ndak bisa, Mas. Di satu kabupaten kota, ora tak sebut. Nah, itu lucu. Ketika ke sana, tingkat penganggurannya TPT-nya terbuka turun. Tapi tingkat kemiskinannya naik. Bisa gitu. Lucu. Apa itu setelah dibedah apa penyebabnya? Jadi setelah dibedah penyebabnya tingkat pengangguran terbukanya turun karena ini ada kerjaan. Tapi hasil kerjanya ini bukan untuk bukan untuk meningkatkan taraf hidup, lain buat foya-foya. Begitu habis, pergi lagi. Daerah pesisir. Selamat datang di episode pertama Nampol, ngobrol asik bahas politik, dan kita sudah bersama Bagus Suryokusumo, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, fraksi PDI Perjuangan. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Riki. Akhirnya podcast juga Akhirnya, ini. setelah sekian lama. Akhirnya bisa datang ke kantor Berita Jateng yang baru malahan ini. Oh iya, baru pindah. Ya. Terima kasih yang terhormat sudah mau datang ke studio kecil kami ini. Bro, gimana rasanya jadi anggota dewan? Happy, ada beban, nambah waktu, nambah tenaga untuk ngurusi masyarakat. Wah, happy tapi ada bebannya apa? Bebannya gini, jadi awalnya dulu saya kan PNS, Mas. Ya. Saya ASN, PNS di Dinas Pendidikan di salah satu UPT Dinas Pendidikan di SMK Jawa Tengah. Nah, pada waktu itu almarhum bapak saya sakit. Ketika almarhum bapak sakit, saya punya inisiatif untuk gimana nanti saya yang gantikan beliau masuk di bidang politik. Nah, alasan saya masuk di bidang politik karena gini, di politik itu luas. Luas itu karena ketika saya di ASN, saya hanya fokus di dunia pendidikan. Di mana ngurusi murid, ngurusi guru, dan lain-lain. Tapi kalau di politik, kita bisa melebar untuk kemaslahatan masyarakatnya bisa melebar. Nah, dengan adanya itu, dari basic saya organisasi, saya di 2009 udah di KNPI, saya sebelum masuk PNS sebenarnya saya sudah di saya partai. Sudah di PMI di Taruna Merah Putih. Cuman ketika sudah masuk ASN, selesai. Karir politik selesai. Nah, terus karena kesehatan beliaunya semakin turun, saya punya inisiatif. Pada waktu itu pernah di tahun 2019. Di tahun 2019 itu almarhum bapak itu menawarkan ke adik saya. Menawarkan siapa yang mau nyalek. Dua adik saya jawab enggak mau.
itu Mas Bagus saja yang suruh nyalek. Oh gitu ya. 2019. Tapi karena posisi pada waktu itu masih 50-50 antara ya dan tidak, saya tidak jawab. Nah, setelah perjalannya waktu, beliau kena sakit, terus sakitnya semakin tambah parah, saya punya inisiatif. Dulu beliau punya cita-cita nek suatu saat Bagus yang ganti aku. Nah, akhirnya saya bilang sama beliau, ya udah, tapi ada syarat tertentu. Nah, beliaunya bilang seperti itu, ya sudah, akhirnya tak jalani dan seperti ini sekarang. Oke. Syarat tertentunya apa? Syaratnya gini, Mas. Jadi ketika saya bilang pertama kali itu posisinya dicuekin. Jadi saya bilang, menawarkan diri ya? menawarkan diri, Pak, aku tak metu PNS, tak melu nyalek. Itu nggak dijawab. 3 hari nggak dijawab. Setelah itu beliaunya bilang sama saya, waktu itu telepon, saya disuruh ke posko. Di posko ternyata cuma beliau sendiri. Saya omongan berdua. Beliau bilang, kalau mau nyalek, itu orang tuamu 2 sekarang. Nek bapakmu, mbak ibumu, boleh. Tapi mertuamu gimana? Nah, ini harus dikondisikan dulu. Nah, setelah ngobrol banyaklah panjang lebar istri, terus mertua dan lain-lain, akhirnya diperbolehkan. Cuman pada waktu itu saya ditempatkan di DPR Kabupaten. Kabupaten Semarang. DPR Kabupaten Semarang. Ditempatkan sebagai calon legislatif DPR Kabupaten Semarang. Tapi perkembangannya waktu, tiba-tiba beliau langsung meminta saya untuk nyalon di DPR Provinsi. Saat Iya. sakit itu ya. Oke. Cuman gini Mas Riki, saya berpikiran gini, kalau saya itu awalnya di DPR Kabupaten, saya yang mula-mula tidak pernah mengenal politik, hanya mengenal organisasi. Itu di DPR Kabupaten, setelah itu beliau minta saya di DPR Provinsi. Nah, prinsip saya gini, iki aku SD kelas 1-2 belum lulus. Ketika baru mengikuti jenjang SD, tiba-tiba langsung suruh ke SMP. Nah, ke SMP kelas 1. SMP kelas 1 bahasanya saya belum bisa baca tulis hitung. Tapi karena proses percepatan harus di SMP. Nah, itu di situ saya bilang, saya berpikir, iki nek saya tidak belajar cepat, saya nggak mungkin naik kelas. Nah, akhirnya saya pelajari semuanya. Nek bicara waktu kampanye stres, agak bingung, ya. Agak bingung. Ini harus gimana, bingung, ya. Cuman, alhamdulillah saya punya mentor-mentor juara. Saya bilang sama Pak Sumanto, Ketua DPR, saya bilang sama Ketua Fraksi sekarang, Mas Abang Baginda, itu mentor-mentor saya. Nah, di situ saya akhirnya sekarang sudah mulai biasa menata. Oke, tapi ada pertentangan batin yang kuat nggak dari PNS yang mungkin karirnya dulu sudah lumayan lah ya, wakil kepala sekolah, terus di mana PNS ini jadi profesi idaman banyak orang mungkin. Iya. Kemudian shifting ke politik yang kata banyak orang seperti gambling gitu, tidak bisa ya harus berkompetisi dulu. Ya gini. Untuk menentukan terpilih atau enggaknya gitu. Nek saya gini. Jadi ketika saya menentukan sikap resign dari ASN, resign dari PNS itu pola pikir saya cuma satu, Mas. Jadi saya dari kecil sampai besar itu posisinya sudah menikmati semua fasilitas yang ada. Ya, dan fasilitas itu diperoleh melewat almarhum Bapak. Nah, almarhum Bapak partainya PDI Perjuangan. Nah, prinsip saya sekarang ini, saya jadi DPR bukan untuk mencari pundi-pundi uang. Jadi saya akan mengabdikan saya ke partai. Karena apa? Kemarin saya sudah sampai di titik ini, saya bisa bahasanya gini, cak urung dadi DPR numpak mobil api-api wis tahu. Dadi ora kaget, aja gumunan itu. Ora gumun. Nah, setelah itu sekarang tugas saya hanya untuk membesarkan PDI Perjuangan. Jadi, saya berutang budi sama PDI Perjuangan. Iya, jadi ideologinya sudah tertanam ya. Dari kecil, bahasanya gini. Nek orang tua itu di meja makan makannya sop. Kita buka tudung saji, sop.
Nah, ketika sop ini anaknya makannya sop setiap hari, otomatis kalau keluar jajan di warung mesti nyarinya juga sop. Juga so, Itu udah otomatis. sudah otomatis ya. Jadi nek bahasanya tadi dari ASN terus keluar, terus masuk ke politik, saya bersyukurnya satu, saya punya basic di organisasi. Jadi nggak begitu bingung lah. Iya, organisasinya juga banyak ya, ada KNPI, kemudian apa Ansor, Pernah di pengurus Ansor pengurus Kabupaten Ansor, pernah. Terus yang sampai sekarang masih di KNPI di Karang Taruna, Karang Taruna, di KONI. KONI. Oke, Kebetulan sesuai sama komisi saya. Komisi E, Komisi E. olahraga juga, kepemudaan gitu. Nah, tapi menjelaskan, memberi pengertian ke keluarga itu mudah nggak? Saat mau Ya, gampang-gampang sulit pada waktu itu. Hmm. Gampang-gampang sulit karena yang dulu bahasanya gini tuh Mas. Yang dulu kita punya jam kerja. Jam 7, setengah 4 pulang. Kalau sekarang posisinya jam kerjanya sudah nggak menentu. Kapanpun bisa keluar. bisa keluar. Karena masyarakat butuhnya juga di luar jam kerja. Nah, kebetulan saya pakai Curhat Mas Dewan. Nah, di Curhat Mas Dewan itu saya nampilkan nomor HP saya, sosmed saya di Instagram dan TikTok, itu saya kelola sendiri. Tanpa admin orang-orang posko nggak ada. Dipegang sendiri. Tak pegang sendiri di HP. Nah, di situ nanti akan ketahuan, oh ini butuhannya ini, butuhannya ini, butuhannya ini. Oke. Karena gini, ketika jadi dewan itu yang agak sulit adalah membagi waktu. Jadi membagi waktu antara bagaimana kita di rumah, bagaimana kita dengan konstituen, ini sudah masuk struktural partai, bagaimana kita nanti dengan partai, bagaimana di lembaga DPR. Kalau di lembaga DPR yang agak repot kan gini Mas, ketika konstituen harus ketemu, dengan kita, tapi kita kunjungan, ada tugas lembaga, ini yang agak sulit. Nah, karena sekarang pola digitalisasi bikin mudah aja, yang penting bisa komunikasi. Oke, jadi ingat dulu pas sosialisasi itu ketika masih kampanye gitu kan, apa dulu kalau dulunya akhir bulan ada klunting gitu, sekarang nggak ada, karena masih berjuang lah itu. Iya. Gitu ya. Jadi saya sebelum dilantik September itu, terus Februari itu posisinya nggak punya pengumuman. Dari Februari, Maret, April, Mei, Juni sudah punya penghasilan. Sudah punya penghasilan. Dan itu tetap dinikmati betul. Iya. Dan itu kan masyarakat nggak mau tahu. Saya nggak punya penghasilan dan lain, masyarakat nggak mau tahu. Taunya yo, cash dari DPR. Padahal belum kan? Belum, nggak mau tahu pelantikan dan lain-lain nggak mau tahu. Cuman gini Mas Riki, saya sepakat sama yang ada reels di Instagram. Di Instagram itu ada yang bilang, kalau kamu tidak memahami politik, kamu akan dimanfaatkan oleh orang yang haus akan kekuasaan dan politik. Nah, itu tak alami ketika saya kampanye. Oh, jadi itu Iya. betul. Jadi masih ada yang memanfaatkan. Jadi ternyata di beberapa daerah itu SDM kita belum mampu untuk menerima yang namanya politik. Karena mereka hanya berpikir politik itu warna, partai politik. Terus pesta politik, pesta demokrasi hanya itu. Contoh misalnya. Contoh, ketika kita berbicara pendidikan politik, saya ngadakan acara di belakang saya background-nya pendidikan politik. Nah, ketika belakang background pendidikan politik, mereka kan berpikir, iki sing teko partai ini apa, sangune piro, kan gitu. Esensinya yang di situ, iki tak bantu, sesuk kudu nyoblos aku. Kan gitu. Nah, esensinya di situ. Cuman ternyata ketika saya datang ke tempat-tempat itu, banyak yang nggak tahu gini. Paling sepele, bantuan. Bantuan itu mereka kan berpikir, ketika iki sing cerdak iki mesti dibantu. Aku ora tau dibantu, kan gitu. Tapi setelah saya cek, yang sering dibantu ini administrasinya komplit. Karena jujur, sekarang bantuan itu kan butuh administrasi. Iya. Dan syarat persyaratan.
Nah, ternyata di lapangan orang-orang ini tidak pernah mau tahu syarat-syarat ini. Taunya dibantu kan nggak bisa. Nah, itu harus dikasih terus pendidikan politik. Contoh, ketika saya pernah kampanye, kebetulan dikasih aspirasi dari Pak Ketua DPR untuk membangun jalan. Di situ saya bilang, pasti ada yang bilang kalau jalan ini dari pemerintah. Ya, memang ini uang pemerintah. Ya. Memang uangnya jenengan. Tapi yang menitik di sini itu DPR. Lewatnya siapa? Kepala desa, tokoh masyarakat. Sesuai kebutuhan. Tapi kalau nggak dikasih pendidikan seperti itu, ya jadinya seperti itu. Jadi akhirnya masyarakat ini ketika 5 tahunan pragmatis, saya ngedit piro. Bahkan tidak peduli apa ya, yang sudah pernah membantu selama ini itu enggak? Enggak. Jadi Enggak, ya? bahasanya ya ada yang seperti itu, tapi presentasinya kecil. Akhirnya mereka pragmatis. Aku mau ngedit piro, gue nyoblos. Waduh. Kalau begitu merawat konstituen tuh nggak selalu jadi jaminan dong. Enggak, nek sekarang. Sekarang enggak ya? Belum tentu. Tapi saya berusaha terus. Makanya pola-pola yang dulu saya pelajari, saya memakai pola baru bagi saya. Apalagi jujur aja, Mas. Nanti di tahun 2029-31 itu hampir 60-70% pemilih pemula dan muda loh. Iya. Jadi bahasa saya gini, berpolitik boleh, ideologinya harus tetap. Tapi cara menjalankan ideologi ini harus sesuai perkembangan zaman. Disesuaikan. Ya, karena awal pemilu itu 99. Dari 99 sampai 2024 polanya sudah beda. Nanti 24, 29 lagi eranya sudah beda lagi. Ya. Kalau kita masih pakai cara politik yang lama, ya nggak kepake. Ya, benar. Jadi caleg yang anak mantan ketua DPR Jateng, apakah menjadikan semuanya mudah di lapangan, otomatis banyak teman-temannya almarhum Bapak yang membantu, tinggal merawat konstituennya Bapak, atau tetap harus struggle berjuang? Ya bahasanya gini, Mas. Nek privilege ada. Dalam artian kita memperkenalkan diri lebih gampang. Misalnya, izin saya Bagus Suryokusumo, putrane Pak Bambang Kribo. Bambang Gusrianto, Bambang Kribo, itu lebih gampang. Tapi ketika privilege ini posisinya saya tidak menggunakan privilege ini dengan baik. Dalam artian, alah wis lah. Bapak posisi ini wis kaya ngono aku tak anteng wae ning omah. Ndak bisa, Mas. Karena pragmatisme tadi ya. Iya, enggak. Saya tetap harus menjalin komunikasi. Karena bagi saya DPR itu bukan tugas yang mudah. Karena kita sebagai wakil rakyat. Nah, saya sudah bilang sama keluarga saya, sama teman-teman, aku kisah ini gunanya masyarakat. Jadi yang pertama jelas, karena saya sebagai orang partai, saya petugas partai. Yang kedua, konstituen. Baru yang ketiga untuk keluarga. Itu prinsip saya. Dan keluarga ya, mengerti. Itu yang diajarkan almarhum itu waktu itu. Tapi banyak yang membantu nggak di lapangan? Kalau bantuan ya. Suara. Kalau bantuan ya. Karena privilege ya. Tapi ya tetap harus. Tapi dari usaha saya, tenaga saya, waktu saya, material saya pun juga ada. Oke. Terus ya. Terus dapat pengalaman apa yang paling dikenang selama terjun ke bawah dulu? Selain apa? Pemilih yang sudah pragmatis tadi. Saya dulu pada waktu itu yang tak lakukan pertama saya minta data BPS. Jadi ternyata di dapil saya, terutama Kabupaten Semarang itu pada waktu itu 2024 pemilih mudanya itu 52%. Itu yang saya sasar. Jadi tampilan saya sampai sekarang pun itu masih seperti ini. Ya anak muda lah ya. Karena sasarannya anak muda. Tidak seperti itu. Termasuk akhirnya balik lagi ke slogan saya. Ojo dumeh.
Ojo dumeh kalem wae Kalau itu. baik. Apa filosofinya apa kalau bisa dibilang? Jadi itu tinggalan dari almarhum. Dalam juga. Ojo dumeh itu tinggal dari almarhum. Saya tambah kalem wae. Jadi ojo dumeh itu seperti ini, Mas. Saya sadar, saya itu dulu siapa. Nah, sekarang begitu saya diberi jabatan, diberi kekuasaan. Nah, itu harus saya gunakan sebaik-baiknya. Dalam artian gini, saya bilang sama orang, sama teman-teman, saya itu sekarang sebagai anggota DPR Provinsi, ya. Ibu juga bilang gitu. Saya orangnya celelean, ya. Nek berpakaian sakarepe dhewe, ya. Tapi bagi saya, untuk pola komunikasi, berpakaian, nothing lah. Yang penting apa iso bermanfaat buat masyarakat, udah itu saja. Jadi contoh, ini ibu ya, ibu pernah bilang sama saya, Gus, gue mah dilantik jadi anggota DPR. Terus, ini sering tak ceritakan. Mbok yo, kelambine ditoto. Nek nampani tamu ojo katok cekaan. Terus, nek ngomong ojo kakean celelean. Ojo guyu-guyu. Nah, ini saya bilang sama ibu, lah ngopo? Karena nanti di setiap acara, kue bakal diundang yang terhormat. Dan kue akan dilingkuhin yang ngarep. Nah, terus, ibu, aku tidak akan merubah pola. Karena bagus yang dulu seperti itu. Nek mau jabatan anggota DPR, itu kan hanya amanah. Dan kontrak 5 tahun. Nah, terus saya bilang, kalau yang terhormat, saya tidak mau dipanggil yang terhormat ketika, nanti panggil saya yang terhormat ketika di 2029 masa jabatan saya selesai. Nah, ketika masa jabatan selesai, jenengan akan melihat bagus kuwi dadi DPR bermanfaat ora. Nek bermanfaat yo wis ditinggal. Saya bilang gitu. Oke. Jadi buat apa? Terus ojo dumeh itu. Karena pernah tahu filosofi kalau mau tahu sifat asli seseorang, kasih dia jabatan. Ya. Itu ada filosofi seperti itu. Nah, terus kalem wae. Kalem baik. Kalem wae itu pada waktu itu tak gunakan untuk teman-teman. Jadi gini, saya jadi anggota DPR, saya punya teman. Teman-teman itu pasti akan memanfaatkan momen ketika aku dikonco DPR. Ya. Ada gula ada semua. Nah, terus nanti ini juga ada banyak, Mas. Ketika contoh Mas Riki bantu orang untuk ngurusi kelahiran BPJS di rumah sakit. Ya. Nah, syaratnya banyak, Mas. Ada KTP, ada surat kelahiran, dan lain-lain. Nah, di salah satu syarat ini, ternyata belum dipenuhi Mas Riki. Belum dipenuhi Mas Riki, terus dari rumah sakit mintanya syarat ini dipenuhi dulu. Biar nanti BPJS-nya untuk kelahiran bisa keluar. Syaratnya tidak komplit, Mas Riki udah marah-marah. Ora iso, aku bolone bagus kok. Itu kudu dikompliti. Ya. Saya nggak mau. Ya biasa aja, Ya, dikompliti sesuai prosedurnya, dia gitu dikompliti. Nanti kalau sudah posisinya pelayanannya yang tidak bagus, baru bilang. Yang penting administrasinya dikompliti. Gitu ya. Terus nasihat almarhum Bapak apa yang paling diingat? Kalau nasihat itu gini, jujur ya, jujur. Jadi ketika tadi saya cerita, beliaunya sakit, ketika beliau sakit, terus posisinya saya bilang seperti itu. Ketika saya bilang, terus saya dari DPR Kabupaten ke Provinsi, setelah ditetapkan jadi calon legislatif DPR Provinsi, caleg itu, beliaunya sudah nggak bisa apa-apa. Jadi nek Mas Riki bilang posisinya pesan apa yang disampaikan sampai sekarang tidak ada pesan. Tidak ada pesan? Ya, karena posisi pada waktu itu ketika saya nyalek, beliau sudah tidak bisa apa-apa. Bukan, diajak komunikasi sudah nggak. Maksudnya selama berinteraksi pas Bapak masih sehat. Kalau pas Bapak masih sehat kan posisinya saya nggak nyalek. Saya meniatkan nyalek itu kan ketika Bapak sudah sakit. Dan itu tidak ada pesan apa-apa. Tidak ada pesan apa-apa. Cuman satu. Ketika beliau meninggal tanggal 2 April 2023. Dan setelah itu saya menjalani hidup sampai sekarang. Didikan beliau lah yang berpesan. Jadi teladan ya.
Jadi didikan beliau dari saya kecil sampai sekarang itulah yang memberikan pesan. Bukan pesan kata-kata, tapi didikan beliau dari saya kecil sampai sekarang ya inilah. Kalau satu pesan Pak almarhum Pak Bambang selama sempat berinteraksi dulu, yang paling saya ingat ini. Kalau penghasilan bertambah, gaya hidup jangan berubah. Iya, Ingat ya itu? iya. Itu mengartikan itu gimana? Ya itu aja dumeh itu. Aja dumeh itu Udah ya? biasa aja. Iya. Nggak usah sing bahasanya biasanya neng omah mangan tempe, jangan lodeh. Gitu. Tiba-tiba mangan. Ya, begitu dari DPR buka tudung saji tempe lodeh seneni. Kudune ono ayame ngene ya padha wae nggak ada yang berubah. Iya. Saya selalu sampaikan sama masyarakat, saya nggak berubah loh. Saya nggak berubah. Cuman saya mau memberikan pendidikan politik yang benar sama jenengan. Jadi ketika jenengan ke tempat saya ngajukan proposal, yuk presentasi yuk. Acaranya mau seperti apa. Jadi nggak semata-mata ngasih ke proposal tok itu enggak, tapi presentasi lah. Nanti gini mas. Siapa tahu saya bisa bantu yang ini kan gitu. Oke. Tapi kayaknya dari dulu passionnya di politik loh. Bahkan sejak masih di PNS. Itulah mengapa keluarga siapa yang mau nyalek itu Mas bagus saja, tapi Bapak bagus saja gitu kan. Sebenarnya senang berorganisasi. Senang berorganisasi yang orbitnya politik. Yang orbitnya politik. Cuman pada waktu itu tidak pernah terbayang untuk jadi sekarang. Untuk nyalek ya. Oke. Jadi sampai sekarang itu saya jadi DPR kui kadang bilang gini. Tadi Mas Riki saya datang, wah ini yang terhormat, isin aku mas. Biasa wae. Guyon bro. Saya biasa saja. Jadi yang dulu kenal kayak misalnya masnya udah pernah kenal saya sebelum saya di DPR, ya udah biasa saja, nggak usah berubah. Oke. Ini teman-teman saya ini, sama saya ya kadang apa jadi bully ya, saya nggak masalah, biasa wae lah apa. Oke. Duduk di Komisi E, bidang apa yang jadi perhatian? Pendidikan pastilah, karena kalau saya jelas pendidikan. Pendidikan, kebetulan kan pendidikan saya mantan guru. Terus olahraga, saya di KONI Kabupaten, saya juga di olahraga. Kepemudaan saya di KNPI. Terus di tempat saya ada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. BPBD, bencana. Gimana kondisi pendidikan di Jawa Tengah? Ya masih banyak yang harus ditata, saya mas. Sekolah mau 6 hari lagi. Nggak sekolah 6 hari, no comment. Tapi kemarin sudah dibahas, masih dikaji. Masih dikaji ya? Kaji. Belum fix ya? Belum hasilnya fix, apa? Belum. Udah lama loh apa tarik ulurnya pembahasan itu. Ya masih dikaji, hidung sebelah. Masih dikaji. Oke, tapi yang jadi sorotan apa di pendidikan misalnya? Kualitas pendidikannya apa? Jadi gini belum mas, meratanya jumlah sekolah di saya gini, kecamatan. Ini jumlah sekolah belum rata ya, karena masih ada beberapa daerah blank spot. Untuk urusan SMA loh ya, karena SD SMP kan kalau urusan itu ya, cuma anggarannya nggak cukup. Jadi orang berbicara ya, dari jumlah APBD provinsi 24, sekian T, setelah itu kemarin tahun ini ada pemotongan TKD hampir 1,5 T, berarti kan sesuai amanah undang-undang 20% harus nih pendidikan. Cuman setelah saya jadi DPR tak bedah, 20% itu berapa puluh persennya untuk bayar pegawai, gaji guru, jadi tetap aja kurang. Nah, dari dinas pendidikan kita berinisiatif terus. Contoh, yang tahun kemarin sudah terlaksana, tapi masih ada beberapa evaluasi karena program baru. Kita menyasar yang tidak mampu. Karena di komisi saya kesejahteraan masyarakat, otomatis penanggulangan kemiskinan. Kita nyasar yang tidak mampu. Kita ada bantuan siswa miskin, jumlahnya 5.000 sekian anak. Nah, di BSM itu, kita alihkan BSM itu teknisnya
untuk SMK kemitraan swasta. Nah, ini kemarin ada hal yang tidak sinkron evaluasi, tapi nanti di 2026 PSM ini pasti akan tersalurkan dengan baik. Karena ini harus ada sinergitas antara dinas pendidikan dengan dinas sosial. Dinas sosial. Nah, kemarin lepas. Ternyata ini harus sinergi, kita sinergikan. Iya. Masih banyak, Mas. Urusan pendidikan masih banyak. Karena bagi saya gini, bagi saya, urusan maju dan tidaknya suatu negara itu berdasarkan bagaimana sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikannya masih seperti ini ya sudah seperti ini. Ya. Jadi angka putus sekolah juga masih tinggi ya? Nah, data gini ya, anak masuk SD 99%. Saya baca kemarin waktu saya masuk pansus RPJMD. SD itu 99%. SD ke SMP 90%. Berarti ada penurunan sekitar 9%. 9%. Berarti kan anak yang lulusan SD juga lumayan banyak. Ada 9%. SMP ke SMA ini hanya 70%. Makin turun. Makin turun. Nah, ini PR besar. Nah, saya gitu. Nah, kenapa ada apa di 90 ini? Ketika saya masuk sudah hampir setahun ini, saya muter ke 35 kabupaten kota, ya memang rata-rata SD SMP. Problemnya apa putus sekolah itu? Banyak, Mas. Kemiskinan atau ketidakadaan biaya? Yang paling besar adalah kesadaran orang tua. Oh, berarti nggak selalu soal ekonomi ya? Ya itu ekonomi, kesadaran orang tua. Kesadaran orang tua. Kalau ekonominya tidak mampu, kalau memang ditata kelola dengan baik, pasti ada bantuan untuk sekolah. Tapi kalau orang tuanya sudah pasrah, wis barwi SMP wis apa-apa, barwi kerja. Nah, atau itu yang disuruh nikah mungkin. Nah, lucu. Saya pernah ada kasus-kasus yang ditemui di lapangan nih. Di satu kabupaten kota, pernah sebut. Ya. Nah, itu lucu. Ketika ke sana, tingkat penganggurannya, TPT-nya terbuka turun. Tapi tingkat kemiskinannya naik. Bisa gitu. Lucu. Apa itu setelah dibedah apa penyebabnya? Jadi setelah dibedah penyebabnya tingkat pengangguran terbukanya turun karena ini ada kerjaan. Tapi hasil kerjanya ini bukan untuk bukan untuk meningkatkan taraf hidup, lain buat foya-foya. Begitu habis pergi lagi. Daerah pesisir. Wah, itu laut. Ada itu. Saya baca data. Saya waktu ke sana kunjungannya tentang tingkat pengangguran. Tapi gitu tak sinkronkan data. Loh, ini tingkat penganggurannya turun, kemiskinannya naik. Jadi pendapatannya habis untuk foya-foya. Iya, ada. Hari ini dapat berapa harus habis. Nanti kalau habis dia kerja lagi gitu ya. Nah, berarti kan ini sektor informal pasti. Ya, yang jelas saya lihat berarti memang benar di negara ini banyak SDM yang belum sadar. Kalau kita berbicara infrastruktur oke lah. Dibangun ke jalan, jembatan, dan oke lah. Tapi SDM-nya mampu enggak? Makanya saya bilang sama teman-teman yang muda-muda, tolong ditoto SDM-nya. Nek memang bilang Indonesia emas di 2045, nek kondisinya seperti ini ya. Susah. Apalagi anak-anak muda sekarang kadang melu-melu FOMO. Nggak punya jati diri bangsa ini, rak tinggu Pancasila ini, rak tinggu percuma, Mas. Iya. Wah. Rokok boleh? Boleh. Terus apalagi faktor yang lain, anak putus sekolah apa? Ekonomi jelas, tadi sudah sampaikan. Tapi orang tua, daerah pesisir banyak yang seperti itu. Ya pesisir kita bisa petakan lah ya. Banyak. Daerah Pantura, pesisir banyak sekali. Iya. Budaya menabung nggak ada tuh. Makanya saya kadang dolanan mbek koncoku. Gawe no KPR ning kono wae. Apa BPR malah laris. Ya tapi nek apa cicilannya macam KPR itu. Ya ngono ki, Mas. Iya. Terus kemiskinan yang masih tinggi juga terkait pendidikan.
Nek kemiskinan Alhamdulillah. gini, kita kemarin dari Komisi E akhir tahun sudah menyelesaikan perda pengentasan kemiskinan. Jadi yang utama kemiskinan selama ini, kata-kata kemiskinan, pengentasan kemiskinan itu dipegang dinas sosial. Nah, di perda itu tidak ada dinas sosial. Bahasanya gini, semua OPD bertanggung jawab. Diturunkan. Ya, harus ada sinergitas dengan OPD. Itu yang pertama. Yang kedua, pendataan. Data miskin dari desil 1 sampai desil 10. Itu harus jelas. Itu harus jelas karena BPS itu hanya random. Nah, sekarang dari pusat mengeluarkan yang namanya DTSen. DTSen di pusat, kita punya DT Jateng. Nah, ini harus ada verifikasi data. Kalau enggak selesai. Saya sering bilang ketika pengentasan kemiskinan, saya perumpamaan sedikit gini. Itu di semua dengan ketemu kepala dinas se-Jawa Tengah ya, dinas sosial. Kemarin baru saja perang Iran-Israel. Jarak antara Iran sama Israel itu lumayan jauh. Neng, bom Iran itu bisa tepat sasaran. Nah ini bansos, dodok lawang, iso salah sasaran. Karena basicnya harus dari data dulu. Nah, datanya itu harus benar dulu. Nah, datanya harus benar, kayak ditembak. Datanya salah, tembakannya muspro, tidak tepat sasaran. Ya itu problemnya selalu seperti itu ya. Nah, kita meminta semua stakeholder untuk pengentasan kemiskinan Jateng, karena di RPJMD yang kemarin juga saya ikut nyusun itu, nanti di akhir periode Pak Gubernur, itu harus sekitar 8, berapa persen untuk Jawa Tengah. Tapi ini sudah turun sekitar 0, berapa? 0,1 sudah. Mas, DPRD Jateng sekarang kan banyak diisi anak muda kayaknya. Mungkin sebagian besar ya, cukup memberi warna. Nah, warna seperti apa nih yang dengan banyaknya anak muda ini, komposisinya ini gimana? Nah, di komisi saya asik, Mas. Ya ada Dipa. Iya, ada Dipa, Pak Dr. Reza, Pak Arif Wahyudi, Jafar, Rizky Iskandar. Itu asik. Muda-muda semua kan? Jadi RPJMD banyak yang muda-muda. Jadi begitu rapat, bahasanya DPR RI rapat dengar pendapat ya. Nah di sini rapat komisi itu banyak pertanyaan sing di luar konteks. Di luar konteks. Kadang gini, nggak berpikiran sampai segitu, itu ditanyakan. Oh iya ya, gitu. Oh iya ya, ngono. Oh gitu. Dan teman-teman ini kompak sebenarnya. Soalnya gini, kita kan di Dewan ini kan untuk masyarakat. Mau warna apapun kan harus jadi satu dulu. Yeah. Jangan terkotak-kotak dan lain-lain. Nah teman-teman kompak ini di komisi. Nah, apakah ini menjadikan Dewan jadi lebih kritis mungkin dengan kebijakan perda-perda yang dibuat menjadi lebih progresif? Oh iya, kalau kritis iya. Contoh ya, tak kasih contoh. Ketika kunjungan kerja. Kunjungan kerja itu nek orang awam berpikir DPR kunjungan kerja. Ini mesti nganu ki, foto-foto tok. Foto-foto. Gitu. Piknik. Foto-foto piknik. Nek di komisi E yang sekarang kunjungan kerja itu bisa 2 jam. Di satu titik. Di satu titik. Karena apa? Semua tanya. Nah nanti ketika semua tanya, tak pikir mereka tidak mencatat. Tapi begitu dibawa ke rapat komisi, ternyata hasil kunjungan kemarin dibacakan semua. Waktu kita kemarin ke sana loh, itu ada temuan seperti ini. Terus gimana? Jadi beda Mas. Terus kemarin ada beberapa yang lucu bagi saya. Karena saya baru ya. Itu ada 8 desa program pengentasan kemiskinan. Desa contoh, pilot project. Se-Jawa Tengah. Nah, di situ kita minta ketemuan sama bupati dan OPD-nya di kantor desa tersebut. Jadi kita ke Wonogiri, ke mana itu Wonogiri, ke Pemalang, itu di desa.
Nek biasanya kan DPR sudah Ya, pati. mati. Enggak, ini kantor desa. Kantor desa langsung. Jadi kita punya target tersendiri dalam artian untuk kunjungan ini nanti ini. Jadi itu juga pendidikan politik apa masyarakat. DPR ngerti kunjungan dolan. Itulah. Padahal ada tema-tema tertentu. Hmm. Kalau untuk menjangkau 35 kabupaten kota nggak mungkin. Ya, Kayak saya ini hampir setahun, baru setahun lah. Komisi E ini memang punya target 35 kabupaten kota. Tapi karena kondisional kunjungan itu kan ternyata ada kunjungan tematik, temanya sudah ditentukan, kunjungan ini. Nah itu belum bisa semua. Terutama daerah Pantura, Oke. Blora dan kawan-kawan. Tapi nanti pasti tahun ini didatangi. Ada program curhat Mas Dewan. Masukan-masukan apa sih ya yang masuk dari masyarakat? Lucu-lucu, Mas. Ya ada sing anaknya kena pinjol. Terus suruh Kon bayar. nutup. Ono banyak kan lucu-lucu lah. Yang malah kadang di luar tugas kedewanan Ya, kan? karena kan masyarakat kan menganggap DPR itu posisinya serba bisa. Dewa lah ya. Superman, Superman. Ultraman. Iya. DPR. Padahal kan enggak, kita punya komisi masing-masing. Iya. Nah, itu juga tidak pernah disampaikan masyarakat. Kena pinjol terus apa? Yo, sekolah, Masuk sekolah pasti terus ya. laporan jalan rusak. Jalan rusak sesuai tupoksi dewan lah. Jalan rusak, terus permasalahan masyarakat dan lain banyak lah. Itu dijawabin sendiri. Tak jawab sendiri. Oke. Kan nomor HP saya cuma satu itu. Tak jawab sendiri. Seberapa efektif itu membuka kanal-kanal pengaduan gitu? Ya bahasanya gini, ketika mereka mengadu karena saya DPR provinsi, bisa saya kan hanya lapor ke dinas OPD. Nah dari dinas jawabannya seperti apa? Nek tidak memuaskan, saya sampaikan sesuai jawaban saya. Iya. Ya bahasanya kan Mas, ben masyarakat itu bisa komunikasi sama saya. Saya nggak ada sekat. Boleh kok sapa aja, boleh WA boleh. Dan masih dibalas. Tak balas. Oke. Boleh. Dan ditindaklanjuti. Kalau tindak lanjutinya sesuai nek pinjol ya tak tindak lanjuti. Kena slot, pinjol. Tapi itu problem kan di bawah memang banyak itu kan. Nah itu kan berarti PR. PR. Jadi kadang tak inventaris, oh kok masalahnya banyak segini. Oh berarti nanti saya nek ketemu masyarakat saya tak sampai kayak gini. Iya. Aku bukannya gimana, maksudnya kadang latah membuka kanal-kanal pengaduan itu, tapi apa ya, jarang yang melaporkan ini seberapa yang sudah ditindaklanjuti, ini berapa aduan yang masuk gitu kan. Oh iya, nah ini kan cuma kanalku curhat ini kan cuma tidak ada pembatasan antara saya dan masyarakat. Beda nek saya eksekutif. Bupati ngono ki buka kanal kan, oh ini laporannya segini, tidak lanjuti segini. Gitu ya. Oke. Curhat Mas Wapres. Terus apa ya? Rakernas PDIP kemarin. Kan ada apa ya? Kalau saya menangkap ya dari pemberitaan ini PDI Perjuangan mulai ada upaya mendekati anak muda gitu. Sekilas menangkap ya bisa salah. Ada peluncuran maskot Barata itu. Kemudian Bu Mega kan bicara soal geopolitik. Bahkan yang tidak selalu bicara tentang politik praktis, tapi geopolitik, bicara tentang ekologi, tentang pentingnya menyelamatkan lingkungan gitu. Nah, sebagai salah satu peserta Rakernas, gimana menangkap itu dan nanti saya mengaplikasikan di lapangan? Saya sepakat. Cuman gini, kadang ada itu tadi tak bilang dari 99
sampai sekarang. Ideologinya Masih sama ya. tapi teknisnya beda. Hmm. Karena sekarang ini posisinya 5 tahun ke depan itu kan tidak ada posisi pilihan apapun. Apa kabar yang kelas 2 SMP, kelas 3 SMP kemarin? Kalau anak-anak muda tidak diajak ngomong politik, biar nanti. Dan faktanya nanti pemilih terbesar Anak muda. Tadi saya bilang hampir 60-70%. Makanya ketika Rakernas kemarin saya acungi jempol. Dari pembukaan Rakernas itu sudah seperti konser. Konser. Terus kita meluncurkan maskot banteng baru, Barata. Itu juga anak muda banget. Terus beberapa teman-teman saya, anak-anak muda juga sudah mulai tampil sebagai pengurus di partai. Yaitu, jadi tapi kita tidak juga meninggalkan yang tua. Yang tua itu dalam artian ideologinya masih. Tapi kalau konsepnya masih seperti itu, dengan era sekarang sudah nggak jalan. Karena jujur di masyarakat itu sebenarnya mereka sudah antipati tentang politik. Ya. Makanya kita tidak usah berbicara politik. Jadi berbicara apa ketika? Ya itu tadi. Walaupun endingnya tetap semua program yang dilakukan endingnya tetap ajakan untuk memilih. Iya, ajakan memilih. Ya. Cuman kan yang paling penting malah sekarang itu pendidikan politik masyarakat sadar politiknya itu. Jadi mereka biar tidak salah milih hanya berdasarkan amplop warna merah, hijau, kuning, biru dan lain-lain. Saya gitu Mas tugas saya. Jadi sepakat saya. Dengan adanya Rakernas seperti itu juga ada. Apalagi beberapa rekomendasi yang urusan pemuda dan komunikasi politik mungkin belum disampaikan ke media, itu sudah juara. Kita harus melangkah ini. Contohnya. Belum sampaikan DWP. Belum sampaikan. Oke. Yang salah satu yang juga tegas disampaikan menjadi partai penyeimbang. Iya. Loh, nek partai penyeimbang biasa loh. Ketika kebijakan pemerintah baik dan memang untuk kesejahteraan masyarakat, apa salahnya kita? Tapi kalau partai penyeimbang, bagi partai penyeimbang, kebijakannya baik, tapi sasarannya salah. Salah kalau kita mengevaluasi. Yeah. Kan balance-nya harus ada. Bukan kita melawan pemerintah, kita hanya membantu. Kita sebagai partai penyeimbang membantu, tapi di luar. Kalau programnya seperti ya sudah, tapi kalau sasarannya salah, boleh dong kita kasih masukan. Ini harusnya seperti itu. Oke. Jadi nanti mungkin akan diikuti dengan program-program yang mendekat ke komunitas-komunitas muda ya. Merawat Pertiwi. Karena memang juga di sosmed juga banter Mas. Di mana-mana bencana. Kudus, Pati, Jepara. Ya. Yang baru. Terus ini lagi baru Pekalongan. Ya. Saya dapat info tadi pagi Pekalongan banjir. Itu kan sebenarnya saya ya triangle gitu. Orang lupa. Orang selalu berpikiran hubungannya Habil belum nanas dan Habil Allah. Tapi ada satu yang lupa, alam. Alam. Itu disampaikan juga. Kita harus berbaik-baik sama alam. Karena alam itu sudah ada sebelum kita ada. Ya benar sama pidatonya Ibu Ketua Umum. Ketika kita nebang, dulu waktu kita kecil, kita selalu dikasih pemahaman. Waktu kita nebang pohon satu, kita harus menanam satu. Reboisasi satu. Sekarang kan enggak. Tebuang sakarpe dhewe ora ditanam. Itu yang lupa. Iya. Jadi konservasi alamnya hubungan antara Tuhan, manusia dan alamnya harus imbang. Jadi jangan salah Nek, kalau ini tidak berimbang, jangan salah kalau ada bencana terjadi. Oke. Mas Bagus, makasih ya ngobrol-ngobrolnya. Cuma sudah datang. Thank you. Dan itu tadi
ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Bagus di Nampol, ngobrol asik, bahas politik. Kita jumpa lagi di episode berikutnya.